Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Despin Surpita dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Anggraini dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Meikara Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. akan menyajikan video dengan judul materi Enzim restriksi, vektor, dan sel inang. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu membahas enzim restriksi, vektor, dan sel inang. Prosedur proyek. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai enzim restriksi dan vektor. Yang kedua, kemudian jelaskan materi tersebut. Dan yang ketiga, lalu rekam dan edit video dengan semenarik mungkin. Enzim restriksi atau endonuklease restriksi adalah enzim yang memotong molekul DNA. Enzim ini berbeda dengan enzim lainnya karena dapat memotong DNA pada rangka gula fosfat tanpa merusak basa. DNA memiliki untai ganda, karena itu maka hasil pemotongannya dapat berupa ujung tumpul atau blunt ends dan ujung kohesif atau sticky ends. Setiap enzim restriksi mempunyai sekuens pengenalan yang unik pada utas DNA, biasanya sepanjang 4-6 pasang basa. Vektor adalah molekul DNA yang membawa suatu DNA asing ke dalam sel inang, dengan harapan sifat yang ada pada DNA asing tersebut dapat terekspresi dalam sel inang. Vektor cloning merupakan suatu komponen pembawa gen yang akan dimasukkan ke dalam sel inang. Suatu vektor cloning harus memiliki bagian titik mula replikasi yang menandai tempat dimulainya replikasi DNA. Gen seleksi yang membantu mengidentifikasi sel yang akan diubah dari sel aslinya, dan situs restriksi atau daerah cloning yang merupakan urutan DNA khas yang akan dikenali oleh enzim restriksi. Sel inang adalah sel yang mampu dan siap menerima DNA asing. Sel inang berfungsi untuk memperbanyak molekul DNA rekombinan hasil rekayasa genetika. Jenis bakteri yang paling sering digunakan sebagai sel inang adalah E. coli, karena mudah tumbuh dan dikontrol, dapat menerima berbagai macam vektor dan membelah dengan cepat. Dua tipe pemotongan enzim restriksi. Yang pertama ada blunt ends dan yang kedua ada sticky ends. Blunt end adalah hasil pemotongan berujung tumpul. Enzim ini memotong secara sistematis antara kedua utas DNA sehingga menghasilkan ujung yang tumpul. Blunt ends kita lihat dari enzim H3. Nah, enzim ini merupakan enzim endonuklease yang diisolasi dari bakteri Haemophilus aeptius. Enzim ini memiliki titik potong 5 aksen GGCC 3 aksen dengan pemotongan seperti pada gambar di samping. Titik pemotongannya berada di antara nukleotida G dan C yang menghasilkan titik pemotongan yang lurus atau tumpul. Makanya, blunt ends ini disebut sebagai tipe pemotongan yang tumpul. Tipe yang kedua yaitu sticky ends adalah hasil pemotongan yang berujung lancip. Contohnya adalah enzim BAMH1. Enzim ini merupakan enzim endonuklease yang diisolasi dari bakteri Bacillus. Enzim ini memiliki titik potong 5 aksen GGATCC ke 3 aksen dengan pemotongan seperti yang ada pada gambar di samping. Bisa kita lihat titik pemotongan tidak lurus tetapi menghasilkan titik potong yang saling mengikat di antara satu dan lainnya karena adanya ikatan basa antara ujung-ujung yang menggantung. Nah, titik potong inilah yang disebut sticky ends. Jenis enzim restriksi yang sering digunakan adalah enzim restriksi tipe 2 karena memotong DNA pada posisi tertentu di dalam urutan pengenal.
Ciri utama enzim restriksi tipe 2 ini adalah mampu mengenal secara spesifik 4-7 pasang urutan nukleotida pada DNA untai ganda. Urutan ini bersifat polindrom, yaitu mempunyai suatu urutan basa yang simetris jika urutan tersebut ditarik garis sumbu di tengah-tengah. Ciri lain adalah mampu memotong molekul DNA padat atau dekat kedua untai urutan pengenalnya. Kegunaan vektor dalam rekayasa genetik. Vektor digunakan untuk membawa suatu rangkaian fragmen DNA asing masuk dalam sel inang dengan harapan plasmid rekombinan itu mengalami replikasi dan mengekspresikan sifat baru pada DNA asing. Sehingga sifat yang diinginkan dapat diperoleh dari plasmid rekombinan. Vektor cloning dalam teknik rekayasa genetik berfungsi sebagai situs pengenalan endonuklease restriksi, di mana informasi genetik dapat disisipkan. Selain itu, vektor cloning berfungsi sebagai titik mula replikasi atau ORI, yang menandai tempat dimulainya replikasi DNA. Gen seleksi yang membantu mengidentifikasi sel yang akan diubah dari sel aslinya, dan situs restriksi atau daerah cloning merupakan urutan DNA khas yang akan dikenali oleh enzim restriksi. Ciri-ciri vektor yang dapat digunakan dalam rekayasa genetik. Salah satu contohnya yaitu plasmid. Yang pertama, ukurannya relatif kecil dibanding dengan pori dinding sel inangnya. Yang kedua, mempunyai sekurang-kurangnya 2 gen marker yang dapat menandai masuk tidaknya plasmid ke dalam sel inang. Yang ketiga, mempunyai tempat pengenalan restriksi sekurang-kurangnya di dalam salah satu marker yang dapat digunakan sebagai tempat penyisipan fragmen DNA asing. Dan yang keempat, memiliki titik awal replikasi sehingga dapat melakukan replikasi dalam sel inang. Terdapat 6 jenis vektor cloning yaitu plasmid, fag berfilamen, bakteriofag lambda, cosmid, BAC, dan YAC. Plasmid merupakan vektor cloning yang paling sering digunakan dalam proses cloning pada bakteri. Plasmid adalah DNA ekstrakromosomal yang biasanya berbentuk sirkuler, dan plasmid ini ditemukan dalam sel bakteri. Bakteri yang memiliki kemampuan pembelahan yang cepat, sehingga plasmid sering digunakan sebagai vektor pembawa gen untuk memproduksi suatu produk tertentu dalam waktu yang cepat. Fag berfilamen yang sering digunakan sebagai vektor cloning dalam rekayasa genetik adalah fag DNA teruntai tunggal N13, F1, dan FD. N13 dan turunannya umumnya digunakan dalam sequencing DNA dengan metode Sanger yang mengandung beberapa situs cloning dalam gen E. coli. Yang ketiga ada bakteriofag. Bakteriofag merupakan virus yang menginfeksi bakteri dengan memasukkan DNA-nya ke dalam bakteri inang. DNA virus dapat dimanipulasi dengan cara disisipi gen asing, kemudian dimasukkan ke dalam bakteri. Cosmid merupakan kombinasi dari beberapa bagian vektor plasmid dan situs COS bakteriofag lambda. Cosmid memungkinkan DNA target masuk ke dalam kepala lambda. Keuntungan dari penggunaan cosmid adalah tingkat efisiensi transformasinya yang tinggi dan dapat membawa 45 KB DNA asing. Kemudian BAC atau Bacterial Atypical Chromosomes. Sistem cloning untuk isolasi DNA berdasarkan faktor-faktor plasmid dengan jumlah kopian rendah dapat diklon seperti plasmid dalam sel bakteri dan dapat membawa sekuens insersi beberapa ratus kbp atau 300 kbp. Lebih sedikit mengandung kimera dan efisiensi transformasi 100 kali dibanding YAC. Yeast Artificial Chromosome atau YAC
YAC adalah kromosom buatan yang memiliki kemampuan untuk membawa sebagian besar DNA asing dan mereplikasi dalam sel-sel ragi. YAC berfungsi untuk memperbanyak potongan DNA pada sel ragi. YAC memiliki sentromer, telomer, dan juga urutan replikasi secara mandiri yang penting untuk replikasi dan stabilitas. YAC juga harus memiliki marker selektif dan situs restriksi untuk menjadikannya vektor cloning yang efektif. Namun, efisiensi transformasi YAC sangat rendah. Kesimpulan, enzim restriksi atau endonuklease restriksi adalah enzim yang memotong molekul DNA. Vektor adalah molekul DNA yang berfungsi sebagai wahana yang akan membawa suatu fragmen DNA masuk ke dalam sel inang dan memungkinkan terjadinya replikasi dan ekspresi fragmen DNA asing tersebut. Sedangkan sel inang berfungsi untuk memperbanyak molekul DNA rekombinan hasil rekayasa genetik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.